Ya, halo selamat sore. Selamat sore. Seperti biasa ya Bang, kita membuka Selamat Sore Medan di edisi tanggal 3 Februari 2022. Ya, tepatnya dari Kamis masih bersama saya di sini Truli Oktopurba dan rekan saya Molizato Ova. Kita bakal membawakan Selamat Sore Medan edisi hari ini. Oke, yang pertama berita dari mana nih Bang? Iya, yang pertama nih ini kan masih hangat-hangatnya tentang kunjungan presiden ya. Benar. Jadi mungkin Tribuners masih akan kita sajikan dengan berita terkait kunjungan Presiden Jokowi di Sumatera Utara. Nah, yang pertama ini adalah laporan dari Kabupaten Dairi dan belum kayaknya di Humbang Hasundutan ya. Benar Bang. Setelah dari Humbang Hasundutan kemudian ke Dairi ya. Jadi Presiden Joko Widodo sudah tiba sekitar pukul 14.25 WIB tadi dengan menumpang helikopter mendarat di lapangan Stadion Utama Sidikalang Kabupaten Dairi ya. Jokowi beserta rombongan langsung disambut Bupati Dairi Edi Berutu beserta jajaran. Edi menyerahkan cindramata berupa topi tengkulu maksudnya khas suku Pakpak kepada Jokowi. Ini merupakan perdana kunjungan Presiden ke Kabupaten Dairi dan Edi mengaku sangat gembira menyambut Presiden yang datang ke daerahnya. Selain Presiden hadir juga 4 menteri yang mendampingi Jokowi, diantaranya itu Menteri Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian Menteri Sofyan Jalil dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Di Kabupaten Dairi, Presiden Jokowi mengunjungi 3 titik itu, diantaranya Stadion Utama, Lapangan Sudirman dan juga Pasar Tradisional Sidikalang. Nah, di tiga lokasi ini Jokowi langsung bersentuhan dengan masyarakat dan menyerahkan surat tanah dan bantuan sosial, dan selanjutnya kemudian bertolak ke Tanah Karo, di Kabupaten Tanah Karo dan juga Stabat di Langkat sore ini ya. Nah, ini ada videonya, kita saksikan sendiri seperti apa suasana kunjungan dari Presiden Jokowi di Kabupaten Dairi. Mari kita saksikan bersama. Jadi revitalisasi Kampung Ulos Kutaraja ini meliputi pembangunan beberapa aspek, seperti yang bisa kita lihat ada galeri di depan yang sekaligus juga sebagai Tourism Information Center. Yang kedua, pembangunan rumah adat yang baru, yang tadinya di kampung ini ada yang belum rumah adat diganti jadi rumah adat baru. Yang berikutnya, semua atap rumah adat di sini diganti menggunakan kayu ulin. Yang berikutnya, kita punya toilet yang berstandar internasional, punya ruang ibu menyusui, punya untuk difabel juga. Berikutnya, di pantai kita punya coffee shop. Dan seperti kita lihat, lantai kampung halaman ini diganti jadi menggunakan batu candi. Ini kita harapkan dengan revitalisasi, konservasi budaya, utamanya kain ulos, bisa kita lakukan. Sudah begitu baik, begitu bagus ini semua kampung ini, Ibu, Bapak Jokowi. Sangat-sangat, apalah aku bilang, sangat-sangat bersyukur sekali saya, Pak. Semoga umur Bapak dikasih Tuhan panjang dan panjang. Bapak Jokowi. Sehat-sehat ya Pak Jokowi. I love you. Nah, banyak yang antusias ya Bang, senang dengan kedatangan Presiden Joko Widodo, orang nomor 1 di Indonesia. Ya.
Oke, baik untuk melihat lebih jelas seperti apa suasana di Dairi tadi, seperti videonya tadi di ini ya di Samosir, tapi masih tetap di Sumatera Utara lah ya. Baik, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alfiansa di lokasi. Selamat sore Alfiansa. Ya, selamat sore Bang Truri dan juga Molly. Iya, oke. Baik, kira-kira sekarang bagaimana agenda Presiden Jokowi di Sidikalang gitu, bisa diceritakan apakah sudah bertolak ke Stabat atau gimana? Yang hari ini agendanya apa aja ya Bang? Ya, baik Bang Truri dan juga Molly dan juga para Tribunas di rumah. Ya, tadi Presiden Joko Widodo tiba di Kabupaten Dairi. Dia menggunakan helikopter dari Medan menuju Dairi dan mendarat di Stadion Panji Sidikalang. Setibanya di stadion tersebut, ia bersama rombongannya dan juga menteri, terlihat juga tadi ada Gubernur Edi Rahmayadi dan juga Kapolda ikut dalam rombongan Presiden ini menggunakan helikopter. Setibanya di Dairi, Jokowi ini langsung menuju lapangan Sudirman. Sampai di sana agendanya itu adalah pembagian sertifikat tanah kepada 3.000 masyarakat Kabupaten Dairi. Setelah dari situ, Presiden Jokowi langsung menuju pasar induk Sidikalang. Di sana dia langsung menyambangi semua pedagang yang ada di sana. Terlihat memang antusias sekali warga di Dairi ini menyambut kedatangan Jokowi, karena terlihat di jalan-jalan memang padat dipenuhi warga yang ingin melihat Presiden Jokowi ini secara langsung, Bang. Setibanya di pasar tradisional tersebut, dia juga membagikan sembako dan juga bantuan sosial kepada para pedagang ini. Tidak lama dia pun langsung beranjak pergi dengan dikawal oleh sejumlah pas pampres dan menuju kembali lagi ke Stadion ke Stadion Panji maksud saya. Setelah itu dia berangkat lagi ke Medan dengan menggunakan helikopter. Nah, rencananya besok dia akan berkunjung ke Karo, Bang. Baik, Molly dan juga Baik. Jadi saat ini Bapak Jokowi itu sudah berada di Medan, begitu? Ya, untuk saat ini tadi sekitar jam 4 Jokowi sudah pergi ke Medan bersama rombongan menggunakan 3 helikopter. Baik, Molly dan juga Bang Truli. Iya, jadi untuk agenda besok kira-kira bisa disebutkan mungkin pemirsa ya. Kalau tidak salah gitu, ada peresmian jalan tol yang baru ya, Bang? Benar nggak, Alfiansyah? Ya, untuk agendanya di Karo, kemungkinan dia akan kunjungan balasan, Bang, karena kemarin sempat warga Karo ini mengantarkan jeruk ke Istana Presiden perihal jalan yang di sana rusak itu, Bang. Kemungkinan Jokowi datang ini untuk menyambangi kembali, Bang, warga-warga di sana yang mengirimkan jeruk ke Istana Negara beberapa waktu yang lalu, Bang. Nah, dari Karo nanti dia akan berangkat ke Stabat melihat jalan tol ataupun meresmikan jalan tol. Siap. Baik, Bang. Oke. Siap, Alfiansyah. Kalau gitu kita tunggu terus ya perkembangan untuk besok agenda-agenda Jokowi yang akan dikunjungi. Oke, iya. Baik, terima kasih Alfiansyah. Selamat bertugas kembali, Alfiansyah. Oke, itu dia tadi berita pertama. Lanjut kita berita kedua nih ya, Bang. Jadi berita kedua ini ada berita yang tidak menyenangkan karena seorang wanita bernama Imelda berusia 19 tahun ditemukan tewas di sebuah area persawahan di Kampung Pala, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 3 Februari 2022 pagi tadi. Imelda ditemukan mengambang tak bernyawa di kubangan area persawahan. Ayah korban Sofia menduga anaknya tewas dibunuh teman prianya. Jadi dugaan awalnya itu si wanitanya minta izin kepada orang tuanya untuk mendatangi temannya yang ulang tahun. Ternyata Imelda tidak kunjung pulang dan ditemukan
tewas itu hari ini dia bang ditemukannya mayatnya. Jadi orang tuanya itu berharap semoga polisi memproses pendalaman yang terjadi kasusnya ini gitu. Jadi ayah korban tuh menduga anaknya dibunuh oleh seseorang yang diduga teman prianya karena dia dijemput sama teman prianya sendiri. Kayak gitu. Ini ada videonya juga nih bang. Kita saksikan dulu videonya ya. Acara ulang tahun di itu makan di dusun 2. Jadi itu makanya yang bilangnya anak ini tadi, tetangga ini tadi kan bilangnya dusun 2 paling tua ini dusun 2. Jadi kita tanya pun anak yang dari malam, ini enggak berapa jelas dia kita ngomong sama anak ini. Takut ada kemungkinan berbohong atau apa gitu Pak ya, takut jadinya ya. Nggak tahu dia tuh pun di mana, tapi tanya di mana ulang tahunnya, bilangnya aku nggak tahu kata dia tadi. Jadi dia pun mau cepat tidur, mau sekolah kata dia apa, jadi kita anggap nggak apa-apalah. Jadi itu makanya orang itu kita minta tengokkan sama orang pintar tadi malam. Tengok sama orang pintar tadi malam bilang nggak apa-apa, dia tuh mau pulang kali, tapi dia ditahan, jadi mau pulang. Enggak jauh dari putaran di sini kata dia. Enggak jauh yang dia di sini. Itu kata orang pintar ya Pak ya. Jadi itu makanya kita kelilingi sekitaran Palus Baji, dusun 1 sampai dusun 1 sampai dusun 4, dusun 2, dusun 3 kayak masuk semua tadi malam. Enggak ada acara ini. Oh, acara ulang tahun itu nggak ada ya lokasinya ya Pak ya? Yang disebutkan itu nggak ada ya lokasinya, nggak ada acara ulang tahunnya Pak. Ada acara ulang tahunnya di malam. Jadi mana mau kita kan dugaan kita nggak enak. Jadi nomor teleponnya pun nggak aktif, semua nggak aktif. Jadi memang nggak wajar lah kita apakan. Iya. Supaya tengoklah ini memang saya pintakan, saya tengok apa yang kan itu. Karena dia tuh pergi sehat-sehat, dari pergi sakit, apa kan itu. Dia pergi dari rumah sehat, apa nggak ada satu apapun sakit hati, marah hati apapun sama kami, keluarga di rumah nggak ada, sama tetangga pun gitu nggak ada sakit hati apa marah-marah itu nggak ada lah. Orang anak pun nggak jalan keluar, asal pulang kerja nanti di rumah, juga kerja sama tetangga. Itu aja. Jadi Pak, harapan Bapak sama keluarganya apa? Seperti apa harapannya Pak? Harapannya kalau dapat, kalau betul-betul di apa dibunuh, dapat lagi ditangkap orangnya apa kan itu kan? Cara hukumnya itu, atau betul-betul pantasnya lah kan itu kan? Hukum itu atas berat-berat. Sangat disayangkan sekali ya bang. Iya, betul. Niatnya mau cuman ngerayain ulang tahun temannya, rupanya nggak pulang-pulang dan sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Itu harus diusut tuntas sih. Betul. Perkaranya kenapa gitu. Oke kalau gitu kita langsung nanya aja nih ya bang sama reporter kita Freddy. Halo Freddy. Ya halo, Molly dan juga Bang Truli juga pemirsa. Tadi bisa diceritakan kepada Tribuners bagaimana sebenarnya kronologi yang sudah terjadi sampai sekarang? Ya baik, Molly, jadi itu kejadian itu bermula ketika si Imelda ini bersama rekannya itu pamit pergi ke temannya yang ada di daerah situ juga begitu. Nah mereka itu pergi berdua dengan berjalan kaki. Namun dari orang tuanya setelah Imelda itu ditemukan tewas ternyata mereka ini pergi menggunakan sepeda motor karena pacar si Imelda ini sudah menunggu, pria yang juga pacar si Imelda ini sudah menunggu di sebuah jembatan yang nggak jauh dari lokasi itu. Nah mereka kemudian berangkat ke pesta ulang tahun temannya yang ada di dusun 2, dusun sebelahnya begitu. Namun sekitar pukul 1.00 Kamis dini hari itu keluarga dari Imelda ini merasa curiga kenapa anaknya tak kunjung pulang begitu, terutama abang kandung si Imelda ini.
Kemudian mereka mencoba mencari ke rumah teman si Imelda itu yang kebetulan rumahnya itu hanya selisih beberapa rumah dari rumah mereka. Nah, di situ mereka menanyakan keberadaan si Imelda karena sempat mengira bahwa si Imelda ini menginap di situ karena memang sebelumnya sering menginap. Rupanya si temannya itu mengatakan bahwa si Imelda itu usai acara ulang tahun tersebut pergi bersama teman-temannya gitu, katanya perempuan begitu, untuk ke daerah Tanjung Morawa begitu. Namun pada saat itu di telepon, di WhatsApp juga si Imelda itu tidak menjawab telepon begitu. Jadi keluarga itu sempat mencari-cari dari jam 1 dini hari hingga subuh begitu mencari anaknya itu. Namun jika dicari tak kunjung ketemu, dan akhirnya sekitar pukul 9 pagi tadi mendapat kabar bahwa si Imelda itu ditemukan meninggal di sebuah persawahan gitu, bekas galian gitu, dan sudah meninggal dan kondisi mengambang begitu. Nah, karena keluarga tidak terima, jadi keluarganya meminta agar jasad si Imelda itu diotopsi gitu. Dan saat ini jenazahnya sudah selesai diotopsi dan sudah dibawa ke rumahnya di Dusun 4, Desa Palu Sibaji, Pantai Labu, Kecamatan Pantai Labu. Dan berdasarkan dari keterangan si teman Imelda yang berangkat dari rumah ini jalan kaki sama-sama, si Imelda itu sempat mereka dijemput begitu. Namun saat itu keluarga juga sempat mencari tahu di mana lokasi ulang tahun di rumah si teman si Imelda ini begitu. Namun setelah mendapat petunjuk dari tetangganya sekaligus teman Imelda itu, ternyata tidak ada ditemukan tanda-tanda bekas acara ulang tahun. Jadi keluarga itu sudah mencari ke lokasi yang disebutkan, namun tidak menemukan bahwa di situ ada pesta ulang tahun, dan mereka juga sempat menanya kepada kepala dusun di situ begitu. Sehingga dari situlah keluarga ini tambah curiga bahwa anaknya itu menjadi korban pembunuhan, karena ada indikasi mereka itu berbohong bahwa tidak pergi ke acara pesta begitu. Namun Imelda ini pergi bersama pacarnya, dan sebelumnya juga pacar dari si Imelda ini, yang juga pacarnya ini sempat menghubungi Imelda namun tidak terangkat gitu. Ada sekitar puluhan kali, pada saat itu yang mengangkat telepon adalah abangnya gitu. Ya. Dari pasangannya Imelda, apakah sudah ditanyai oleh pihak kepolisian, Freddy? Polisi sampai saat ini masih mencari saksi dan masih menentukan keterangan saksi termasuk dari pasangannya itu, namun belum tahu diketahui pasti apakah pria yang juga pasangannya itu sudah diminta keterangan atau belum begitu, Molly. Nah, untuk hasil apa gimana itu, Freddy? Hasil otopsi gimana ya? Tadi kira-kira mungkin ada petunjuk seperti itu? Ya, jadi Bang, polisi belum mau menyampaikan hasil otopsinya itu. Karena memang tadi baru saja keluar dan baru saja jenazahnya itu dibawa ke kampungnya gitu kan tadi yang sempat dibawa dari sana kemari itu ke Medan tuh cukup memakan waktu begitu Bang. Jadi polisi belum menunjukkan dan membeberkan hasil dari otopsi jenazah Imelda, apakah benar dia dibunuh atau ada kecelakaan lain. Namun memang polisi juga seperti menduga bahwa itu merupakan korban pembunuhan. Karena lokasinya itu memang katanya itu memang cukup jauh dari pemukiman dan lokasinya itu sepi, apalagi jalannya itu tidak beraspal begitu. Jadi memang benar-benar jauh dari rumahnya gitu. Oke, dari pihak kepolisian apa sudah ada memberikan pernyataan tentang sesuatu kejadian ini, Freddy? Ya, polisi sudah melakukan olah TKP dan sedang mencari bukti-bukti lainnya, karena memang tadi polisi mengatakan bahwa perhiasan dari Imelda ini masih ada begitu, baik cincin, kalung, dan hal yang berbagai macam. Namun yang hilang itu adalah handphone milik Imelda. Namun demikian polisi masih terus mencari tahu apakah handphone itu dicuri atau masih ada berada di lokasi dan tercebur di air begitu. Baik. Kalau gitu kita tunggu terus ya Bang untuk laporan selanjutnya tentang kasus ini, Freddy. Oke ya. Terima kasih. Sore, Freddy.
Ya, oke, baik Tribuners, kita sudah sampai di berita terakhir ya. Kali ini datang dari daerah, dari Serdang Bedagai ya. Ini terkait dugaan kasus korupsi ya. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pasar warung serba ada atau Waserda di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. M. Umbar Santoso ditangkap di daerah istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumut Yos Atarigan kepada Tribun Medan hari Kamis tadi siang ya. Dikatakan Yos, saat proses penangkapan tersangka MUS tidak melakukan perlawanan dan pasrah, langsung diterbangkan ke Medan untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dikatakannya tersangka DPO MUS ditangkap di rumahnya di Kompleks Perumahan Graha Banguntapan, Kelurahan Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 2 Februari sekitar pukul 17.30. Yos mengatakan bahwa MUS telah ditetapkan sebagai DPO sejak Agustus 2018 lalu. Dan selama buronan, tersangka MUS bekerja sebagai wira swasta. Sebelum ditetapkan sebagai DPO, tim penyidik Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah melakukan pemanggilan terhadap MUS, akan tetapi tersangka tidak pernah datang untuk menghadiri panggilan tersebut. Nah, tersangka MUS terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Waserda Dolok Masihul dengan total anggaran 3,3 miliar bersumber dari APBD tahun 2008 ya. Nah, seperti apa suasana ini penangkapan tersangka dugaan ini? Mari kita sama-sama lihat video yang disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Nah, itu dia ada berhasil ditangkap ya. Oke. Nah, seperti apa suasana penangkapan dan perkembangan kasusnya? Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Gita di lapangan. Selamat sore, Gita. Selamat sore, Bang Turuli dan Kak Moli di studio. Ya, baik. Nah, ini setelah tiba tadi di Kejaksaan Negeri ya, Kejari, ini seperti apa nih proses yang akan dilakukan oleh MUS ini tadi? Gita, silakan. Baik, tadi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara baru saja mengamankan salah satu DPO tersangka pembangunan pasar Waserda yang ada di Serdang Bedagai yang merupakan Direktur Utama PT Duta Utama Sumatera Utara. Tersangka ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya, dan berhasil diamankan semalam hari Rabu sekitar 5:30 sore. Usai diamankan di salah satu perumahan yang ada di Yogyakarta, kemudian tersangka MUS ini langsung diterbangkan oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Kota Medan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk segera menyiapkan surat dakwaan agar segera disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Demikian Bang Tri dan Muli. Baik, Gita. Untuk sidangnya kapan akan digelar? Untuk jadwal sidangnya sendiri belum ditentukan kapan, tergantung kapan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Serdang Bedagai akan menyiapkan dakwaannya. Oke. Ya, untuk ancaman ini kira-kira berapa lama nih kalau melihat kasus ini gitu? Kalau dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjerat DPO MUS ini dengan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal selama kurang lebih 20 tahun. Oke. Ini MUS ini sudah menjadi DPO sudah berapa lama nih kita? Dia sudah menjadi masuk dalam daftar pencarian orang sejak 3,5 tahun yang lalu, di mana dalam perkara ini ada juga yang sudah diadili, yaitu Kadis Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai bernama Aliman Saragih. Aliman sendiri sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada 13 Desember 2018 lalu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Oke. Ya, yang teman-temannya sudah ada yang bebas ya berarti ya. Ya, kalau dari ceritanya si Gita tadi ya. Oke, mungkin seperti itu aja dulu ya. Gita, terima kasih atas laporan Anda. Ditunggu laporan-laporan berikutnya. Perkembangannya. Ya.
Iya, nah itu tadi pemirsa dan juga Molly 3 berita yang sudah kita sajikan ke Tribuners. Kita berharap berita-berita tersebut menambah referensi Anda terkait informasi yang berkembang di Kota Medan dan sekitarnya, ya. Oke, kalau gitu Tribuners, kita pamit undur diri. Maaf bila ada salah kata. Saya Molly dan saya Truli Okto. Kita jumpa lagi di minggu depan. Iya, sampai jumpa dan selamat sore.